Pernah nggak sih ngerasa udah lakuin semuanya dengan benar, tapi kok rasanya malah kayak terjebak? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng soal jebakan-jebakan pikiran yang sering banget ngehalangin kita. Semuanya ini terinspirasi dari buku luar biasa karya Jennifer Garvey Berger. Perasaan ini kayaknya familiar banget ya buat banyak dari kita. Kita udah kerja keras, udah coba melakukan hal yang benar. Tapi hasilnya malah kacau dan bikin bingung. Nah, pertanyaan, kenapa sih insting terbaik kita malah bisa menyesatkan? Ini dia inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Ternyata, masalahnya tuh bukan di kita, tapi ada di perangkat lunak di kepala kita yang udah agak jadul. Coba bayangin deh, otak kita itu kan didesain buat dunia yang lebih simple, lebih gampang ditebak. Dunia yang, ya udah nggak ada lagi sekarang. Jadi, di era yang serba cepat dan terhubung ini, sistem operasi kita yang usang itu jadi sering error. Nah, akibatnya apa? Di lingkungan yang serba nggak pasti ini, jalan pintas mental yang dulu berguna banget, sekarang malah jadi bumerang. Malah berubah jadi apa yang disebut si penulis sebagai jebakan pikiran. Ironis banget kan? Refleks kita yang paling cepat, malah jadi musuh terbesar kita. Oke, jadi yuk kita bedah satu persatu. Ada 5 jebakan pikiran paling umum yang sering banget bikin kita nyangkut pas lagi hadapin masalah rumit. Kuncinya di sini adalah ngenalin polanya. Begitu kita sadar polanya, kita bisa mulai cari jalan keluarnya. Jebakan pertama, cerita sederhana. Otak kita tuh suka banget sama narasi yang simpel dan rapi ya kan? A jadi penyebab B, titik. Padahal di dunia nyata kalau ada proyek gagal, penyebabnya tuh nggak mungkin cuma satu. Nah, kecenderungan kita buat nyari cerita yang simple inilah yang justru bikin kita buta sama realitas yang sebenarnya jauh lebih ruwet. Lanjut, jebakan kedua, rasa benar. Pernah ngerasa yakin banget sama sesuatu? Nah, perasaan yakin itu rasanya kayak fakta. Padahal, itu cuma emosi. Dan bahayanya, pas kita udah ngerasa 100% benar, kita jadi berhenti nanya, berhenti belajar. Pintu buat lihat kemungkinan lain jadi ketutup rapat. Ini bahaya banget loh. Kita semua kan pada dasarnya pengen diterima. Jebakan kesepakatan ini muncul dari situ. Kita pengen tim kita harmonis, tapi seringnya harga dari keharmonisan itu adalah ide-ide brilian atau sudut pandang beda jadi nggak keluar. Padahal justru ide-ide itulah yang paling kita butuhin buat mecahin masalah sulit. Ini nih, paradoks dari kendali. Dalam situasi yang rumit, semakin kita coba atur setiap detail kecilnya, kita malah semakin kehilangan pengaruh yang nyata. Kita mungkin mikir kita lagi pegang kendali, padahal sebenarnya kita justru bikin diri kita nggak bisa beradaptasi dan nggak bisa memandu situasi secara efektif. Dan yang terakhir, jebakan ego. Kita tuh sering banget terikat sama identitas kita sekarang, jabatan kita, keahlian kita. Kita habiskan banyak energi buat mempertahankan citra itu. Tanpa sadar, keterikatan inilah yang justru ngehalangin kita buat tumbuh jadi pribadi yang dibutuhkan di masa depan. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata deh buat jebakan cerita sederhana. Ada seorang manajer, sebut saja Mark. Dia sadar kok rekan kerjanya kayak ngejauh, terus undangan dokumen tiba-tiba dibatalin, otaknya langsung otomatis bikin cerita simpel. Wah, pasti mereka marah sama saya. Dia langsung pusing mikirin salahnya di mana, padahal kan bisa jadi ada sejuta alasan lain yang nggak ada hubungannya sama sekali sama dia. Oke, kita udah kenalan sama masalah-masalahnya kan? Nah, sekarang bagian pentingnya, solusinya gimana? Buku ini keren banget karena ngasih kerangka kerja yang praktis. Bayangin aja kita lagi membangun sebuah tangga buat manjat keluar dari jebakan-jebakan tadi. Tangga ini punya 3 anak tangga utama. Yang pertama, kita harus terhubung sama tujuan. Jadi pas lagi pusing-pusingnya, tujuan inilah yang jadi pegangan kita. Jadi pengingat kenapa kita ngelakuin ini semua. Anak tangga kedua, terhubung sama diri sendiri. Ini maksudnya beneran deh dengerin sinyal dari badan dan emosi kita. Jangan malah diabaikan. Dan yang ketiga, terhubung dengan ulas asih. Sadar dan terima kalau kita dan orang lain itu ya manusia, bisa salah. 3 hal ini kalau dilatih terus bakal bikin kita lebih kuat ngadepin jebakan pikiran. Nah, kelihatan kan bedanya di sini? Coba deh jujur sama diri sendiri. Kita lebih sering di kolom mana? Yang reaktif, defensif, dan ngerasa paling benar, atau yang punya tujuan, selalu penasaran, dan terbuka. Ini loh perubahannya, dari yang tadinya kejebak jadi bisa bebas. Jadi poin paling pentingnya tuh gini, tujuannya bukan jadi manusia super yang gak pernah salah.
Nggak ada yang bisa 100% bebas dari jebakan-jebakan ini. Tujuannya adalah jadi lebih sering sadar. Sadar pas kita lagi kejebak, terus kita bisa sengaja milih buat ngasih respons yang beda. Dan kalau kita berhasil, hadiahnya tuh gede banget. Begitu kita mulai pakai pola pikir baru ini, kita bukan cuma jadi pemimpin yang lebih efektif loh, kita juga ngebuka ruang buat hal-hal baru, buat kreativitas, buat inovasi yang nggak disangka-sangka. Kita ngebuka potensi terbaik bukan cuma buat diri sendiri loh, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh pikirin sebentar. Dari 5 jebakan tadi, cerita sederhana, rasa benar, kesepakatan, kendali atau ego, kira-kira mana nih satu yang paling sering Anda alami? Mulai dari sadar aja dulu. Itu udah langkah pertama yang penting banget buat jadi pemimpin yang lebih bijak di dunia yang makin rumit ini.